Baik, kita kembali lagi. Kali ini kita akan membuat, bagaimana sebuah button berinteraksi dengan, animasi ya, sebuah animasi ya. Bagaimana button itu bisa mengendalikan sebuah animasi. Oke, kita langsung saja. Nah, yang pertama, kita masukkan dulu animasinya, asetnya ya, kita masukkan dulu animasinya. Ini ada animasi yang sudah pernah saya buat dulu. Nah, jadi supaya kita fokus kepada button ya, jadi animasinya sudah ada, ya tinggal kita koneksikan dengan buttonnya gitu ya. Ya, ini saya masukkan dari library ya, contohnya seperti ini. Nah, lalu ini saya kasih nama, presentasi ya, karena animasinya tentang presentasi pembelajaran ya. Lalu saya akan import ya, ditambah lagi layer, itu import background ya, background saya coba import import background. Ya, ini backgroundnya kita import. Nah, mungkin ini seperti biasa ya, kita perkecil dulu menggunakan alignment. Lalu ya, lalu backgroundnya kita pindahkan ke bawah ya, dan kita kasih nama BG misalnya ya. Nah, ya agar tidak terganggu kita bisa kunci backgroundnya. Kita akan langsung membuat button ya, kita tambahkan layer untuk buttonnya ya. Di atas ini button. Ya, lalu kita tambahkan lagi layar untuk actionnya, untuk action scriptnya, action. Ya. Nah, kita fokus di button dulu ya, karena kita harus buat buttonnya, baru setelah itu bisa kita buat actionnya, action scriptnya. Nah, buttonnya kita buat misalnya menggunakan oval tool ya, tanpa outline. Ya, saya gunakan warnanya, warna dasarnya sesuaikan dengan warna jilbab ini ya. Nah, contohnya saya akan membuat button di sini ya, orange. Nah, lalu kita akan buat teksnya play ya, button play. Kita warnai dengan warna putih untuk teksnya. Nah, keuntungan kita kunci atau kita gembok di background ini, ketika kita seleksinya seperti ini, maka backgroundnya tidak ikut ya. Kita bisa lakukan alignment dulu supaya dia berada di tengah. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, sekarang eh, setelah itu kita rubah objek tadi menjadi button play ya, atau ya kita kasih nama aja dulu untuk nama simbolnya itu btn play ya. Btn play ini kita pilih ya di button, udah pastikan oke. Nah, setelah kita oke kan, kita bisa masuk ke button tadi ya, ke simbol dalam bentuk button, lalu kita rubah ya untuk interaksinya. Jadi sederhananya seperti ini ya. Eh, kita sudah mempelajari bagaimana membuat button ya. Jadi saya akan membuat button ini menjadi dua layar ya. Kita buat lagi layar kedua. Layar keduanya saya simpan di bawah. Yang ini kita gunakan F6 ya. Down. Lalu layar ini saya akan kopikan ya. Kopikan, copy ya, copy lingkarannya saja ya.
lingkarannya saja, copy, lalu kita pastekan ya, paste in place. Nah, lalu saya akan memperkecil si yang lingkaran layer 2 ini, misalnya seperti ini ya, saya perkecil dengan warna kita gunakan misalnya abu-abu ya, abu-abu. Ya, mungkin akan terlihat kalau dia berada di atas ya. Nah, yang keduanya kita gunakan eh, ini kita copy lagi ya. Kita copy, lalu paste in place di sini ya. Paste in place. Oh, sebentar. Ini kita posisikan dulu dia kosong ya. Blank keyframe. Coba kita insert blank keyframe dulu. Ini juga insert blank keyframe. Remove atau clear ya keyframe. Nah, ini posisi insert blank keyframe ya. Kalau ini kan dia ini tadi sudah tercopy paste, jadi tidak masalah ya. Saya akan rubah yang tengah saja ya. Ini juga perlu kita atau kita hapus saja ya. Ini kita F6 aja ya. F6. Nah, di sini ada perbedaan ya. Ketika over itu saya akan kecilkan ya. Ketika over di sini akan saya kecilkan tanpa teks ya. Atau ini kita kunci dulu. Ya, akan kita kecilkan tanpa teks seperti ini. Nah, lalu yang bawah saya ganti warnanya menjadi abu-abu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah berbeda ya. Nah, ketika diklik, saya akan lakukan hal yang sama ya. Berarti yang ini kecil, ketika diklik dia besar, tapi kebalikannya ya. Kalau ini abu-abu, yang ketika diklik, ini saya remove aja dulu ya. Saya clear aja. Saya coba, bisa nggak kita insert? Tidak bisa, berarti kita remove frame ya. Lalu, nah ini dia. Nah ini kita ini kuncinya kita buka ya. Ini kita kopikan, copy ininya saja ya. Kita copy, lalu di sini insert blank keyframe dulu, kita pastekan ya. Nah, hanya kalau di sini ya itu abu-abu, berarti yang di sini yang di dalamnya kita ganti dengan warna abu-abu. Ya, kebalikannya. Nah, ketika diklik dia dilewatkan begini, diklik dia berubah warna ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sementara teksnya, tentunya teksnya bisa kita buat tetap ya, tetap ada. Nah, berarti yang ini kita copy juga ya teksnya. Di sini kita tambahkan teks. Nah, ya. Jadi sudah jadi. Saya pikir kita bisa kembali. Kita coba Ctrl Enter dulu ya. Ya. Nah, ya.
Jadi ketika diklik dia berubah. Nah, ini kalau memang kurang besar masih bisa kita besarkan karena dia seperti yang kita pernah pelajari, dia dalam bentuk simbol ini bisa kita edit setelah dia menjadi simbol ya. Nah, misalnya saya besarkan menjadi seperti ini. Nah, lalu saya akan membuat pause button dan stop button ya. Kita pastekan, copy paste, lalu ini saya copy pastekan. Nah, yang pause button ini kita ganti nama dulu ya. Pause, pause, pause button. Eh, kita align dulu, alignment. Ya. Nah, oh, karena dia ini adalah simbol ya. Nah, simbol dia tidak bisa di-copy. Nah, apa-apa, kita kembali dulu. Bisa di-copy tapi dia harus baru lagi ya. Kalau kita mengedit simbol maka dia akan berubah secara keseluruhan. Untuk itu kita harus bikin simbol baru ya. Ya, ini saya perbaiki dulu. Tadi ini play ya, kembalikan lagi. Play. Ya, play. Oke. Ya, kembali lagi kita tes. Ya. Nah, ini play. Lalu saya akan kita copy paste dulu ya. Nanti kita pecah. Nah, berarti ini kan ada dua. Nah, ini saya akan break apart. Kita Ctrl B, dia menjadi bukan istilahnya bukan simbol lagi ya karena sudah di break apart. Lalu saya ganti pause ya, pause, stop ya, pause. Tadi ya kok masih ada ya. Ya. Ini kita align. Nah, tombol pause ini saya akan bedakan ya dengan tombol yang tadi. Mungkin dia abu-abu agak tua sedikit. Nah, ini kita akan bikin simbol pause. Nah, ya. Jadi kalau kenapa dia nggak mau di copy ya memang harus dipecah supaya ya nggak bersatu. Ini kan sudah ada simbolnya khusus play, play button. Nah, sekarang kita akan membuat simbol pause button ya. btn underscore pause. Oke. Nah, ini juga sama, kita bisa proses sama dengan yang tadi ya. Ya, ini memang prosesnya seperti ini ya. Jadi kita harus jalani, tambah layer, lalu ini di copy, lalu kita paste in place ya. Nah, ya, paste in place harusnya dia di atas ya. Saya cut dulu. Harusnya dia dipastekan di sini. Iya. Kita kecilkan dulu ya yang abu-abunya. Kita rubah warna misalnya oke lah untuk ini kebalikannya ya. Bisa atau kuning malah gitu ya. Gak apa-apa. Oke. Saya pindahkan dia ke bawah karena awalnya abu-abu. Nah, ini kita F6 kan? F6. Bentar ya. Ini F6, juga F6, F6, F6. Nah,
Pada saat dia over itu baru kita edit ya. Nah, biar dia berbeda dengan yang tadi ya. Oke. Pada saat dia down, kebalikannya ya. Kebalikannya ya ininya saya kecilkan dulu, ini yang berwarna kuning ya. Ini yang berwarna kuning. Sementara yang di bawah itu berwarna abu. Ya. Yang abunya terlalu gelap ya. Saya kecilkan. Lalu kita copy lagi ke tombol untuk ya kita buat tombol stop ya. Tombol stop kita ganti nama, sebentar. Dan diganti nama dulu. Ini kita rubah dulu ya. Hampir saja lupa. Ini kita rubah modify break apart. Baru kita ganti nama stop. Ya, sama ini kita line dulu. Nah, lalu ini kita ganti warna. Mungkin warnanya abu-abu lebih mudah. Saya pikir nggak masalah ya. Atau kita ganti warna teksnya itu jangan putih ya. Berarti dia abu-abu tua ya. Teksnya abu-abu tua mungkin. Nah, ini udah bisa. Lalu ini kita jadikan simbol ya, F8 button ini btn underscore button stop ya. Oke, ini jadi ini khusus juga ya untuk stop. Sama kita bikin 2 layar. Lalu ini kita kopikan ya, copy. Bentar ya. Kita copy dan kita pastekan. Nah, ini saya buat balik ya. Ini kita turunkan ke bawah. Yang di atas inilah yang akan saya kecilkan. Ya. Kita ganti warnanya menjadi tua misalnya. Oke, F6. Ini yang lupa saya. Oke, lalu di sini F6 juga. Kebalikannya. Ini abu-abu. Lalu yang ini putih. Oke, kita coba tes. Ctrl Enter. Ya, jadi ini udah semua ya. Kalau diklik dia,
sudah oke semua. Lalu sekarang kita lanjutkan dengan membuat script ya. Nah, pertama kita harus namai instance name-nya agar bisa dikomunikasikan dengan script-nya, dengan kodenya. Yang pertama play button ya, kita kasih nama play underscore btn ya. Yang kedua pause underscore btn ya, enter. Yang ketiga stop underscore btn. Ini huruf kecil ya, biar stop btn. Oke. Nah sekarang kita akan membuat action script ya. Ini boleh mau kita kunci juga nggak masalah. Lalu kita F9 ya. Ini oh ya, sebelumnya kita bisa lihat di presentasi ini, inilah animasinya. Jadi ini tidak terlihat. Jadi sebenarnya kalau saya klik, nah disinilah animasinya ya. Deskripsi mata kuliah. Ya. Jadi ini animasinya ya sampai selesai. Nanti kita akan lihat. Untuk melihat awal juga sebenarnya bisa saja ya, kita coba tes. Ya. Mata kuliah ini membahas mengenai definisi dan ruang lingkup fisiologi tumbuhan, air dan tumbuhan, nutrisi dan mineral, Yang penting dia tidak sistem menabrak penyerapan pada badan. tumbuhan, sistem transportasi pada tumbuhan, pertukaran zat, metabolisme, fotosintesis, respirasi, pertumbuhan dan perkembangan, serta dormansi pada tumbuhan. Nah, berarti udah oke ya. Dia tidak mengganggu itu ya, si perputarannya tidak mengganggu button ya. Oke, berarti itu aman. Nah, sekarang kita akan memberikan script pada button tersebut ya. Jadi kita aktifkan layer button lalu kita ketik F9. Nah, F9-nya. Nah, yang pertama kita masukkan nama button ya. Play underscore button. Play underscore btn ya. Play underscore btn lalu titik. Nah, lalu kita tambahkan event listener ya. Add event listener ya, kurung. Nah, jadi dia kalau betul dia berwarna biru ya. Mouse event ya. Mouse event. Nah, dia biru ya, kurang T ya. Lalu titik klik ya. Jadi mouse event ini kejadian yang berlaku pada mouse yaitu diklik karena ada banyak macamnya, bisa drag ya, bisa move dan seterusnya. Lalu kita pilih klik ya, koma. Nah, ini lalu kita kasih keterangan fungsinya ya, tombol diklik ya. Diklik. Tombol diklik, tutup kurung ya. Koma lalu kita untuk memberikan inisial kepada fungsi ya. Lalu kita pilih fungsi function kita ulangi lagi ya, tombol dikliknya kita beri fungsi tombol diklik ya, event titik 2. Nah, di sini ada, kita tinggal ketikkan saja misalnya mouse event ya. Jadi kejadian pada mouse
mouse event. Nah, ini ya, mouse event. Kita enter. Ya, mouse event. Lalu tutup kurung titik 2 void. Ya, kita buka kurawal ya, boleh di pinggir sini, boleh di bawah ya. Nah, untuk memberikan perintahnya, kita buka kurung kurawal ya, baru kita kasih perintah play ya. Jadi play-nya itu adalah mc.play ya, mc.play ya. Guru ya, saya ini kan guru.mc guru_mc ya. Jadi guru ini adalah guru_mc.play ya. .play di koma. Ya, gurunya kita beri nama instance name guru_mc ya. Movie clip. Yang di dalam movie clip instance name ini ada animasi di dalamnya ya. Jadi ini kasih nama supaya ketika kita membuat skripnya dia jelas ya. Step 9. Nah, apa yang di play yaitu animasi guru gitu ya. Jadi ini kita harus buat juga instance name-nya ya. Sekarang udah oke. Guru_mc sudah ya. Sekarang kita coba Ctrl Enter. Coba tes. Deskripsi mata kuliah. Nah, Mata kuliah ini membahas mengenai jadi sudah definisi dan Tapi karena ruang lingkup belum fisiologi tumbuhan, ya, belum kita air kasih. dan tumbuhan. Nah, belum kita kasih pause dan stop, maka dia baru bisa di play ya. Nah, sekarang kita akan memberikan script untuk pause dan stop. Kita masuk lagi ke penulisan script ya. Nah, sekarang itu kita ke pause button. Pause_btn ya. Sama add event listener. Mouse event ini disatukan klik ya. Klik koma sama. Nah, perhatikan dia tidak boleh ada yang sama sebenarnya. Boleh kita menginisialkannya namanya itu tombol diklik. Nah, tapi untuk yang kedua ini kita harus gunakan misalnya tombol diklik 1 gitu ya. Jadi dia harus berbeda ya biar jelas perintahnya itu ke mana. Ya, oke. Function ya, kita kasih fungsi function. Nah, function kita ulangi ya. Ya copy paste juga boleh, kita copy paste biar nggak ada, karena perbedaan saja huruf itu bisa membuat tidak berjalannya animasi. Ya, lalu event titik 2 mouse event ya, titik 2 void, lalu kita enter, buka kurung kurawal. Nah, ini baru guru_mc dot stop ya, dot stop ya. Kenapa dot stop? Karena pause-nya ini untuk memberhentikan ya, jadi menggunakan stop gitu ya.
Oke, kita Ctrl Enter dulu. Wah, ada yang error nih Deskripsi sepertinya. mata kuliah. Ada yang error ya. Mata kuliah ini membahas Sebentar. Nah, untuk pause itu sebentar ya. Salah ya. Ininya pause juga berarti. Pause. Seharusnya stop ya. Tapi kok dia nggak mau? Apa yang salah? Kita lihat layar action frame 1 line 10. Itu salah ya. Function event most event. Ini dia ya, ada kesalahan di penulisan skrip, tidak pakai spasi ya. Coba sekarang kita Ctrl Enter lagi. Ya, dia berhenti kan? deskripsi mata kuliah. Nah, lalu kita pause. Dia berhenti. Kita lanjutkan lagi. Mata kuliah ini membahas mengenai Nah, kita stop lagi ya. Nah, kita pause maksudnya. Nah, jadi dia sudah oke, tapi bagaimana dengan stop ya? Kalau pause dia berhenti, kapanpun kita akan berhentikan. Kalau stop, dia berhenti sampai di akhir, jadi langsung berhenti. Ketika kita play, tidak di tengah-tengah mulainya, tapi ketika play langsung kembali lagi ke awal ya. Itu fungsi dari stop. Nah, sekarang kita coba membuat skrip fungsi stop ya. Oke, stop button ya. Ini stop underscore btn ini adalah nama button, yang nama instan dari button. Add event listener ya. Mouse event klik mouse event titik ya, nggak boleh spasi juga. Nah, yang ini tombol diklik 2 ya, biar berbeda dengan yang di atas. Titik koma ya, kita kasih function, kasih fungsi ya. Function tombol diklik 2 ya. Event ya, eventnya ya, klik 2 mouse event lalu klik 2 void ya. Kita enter, buka kurawal. Nah, ini guru MC ya. Apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan kepada guru MC. Jadi karena yang kita inginkan adalah dia ketika di stop maka dia kembali ke frame 1, maka kita gunakan go to and stop ya, and stop frame 1 ya. Jadi dia nanti ketika di play mulai dari frame 1 lagi ya. Coba kita tes. Oke. Ya. Misalnya ini deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas mengenai definisi dan ruang lingkup fisiologi tumbuhan, air dan tumbuhan, nutrisi dan mineral, sistem penyerapan pada tumbuhan, sistem transportasi. Oke, kita pause. Ini berjalan, pausenya aman. Kita play Pada lagi, tumbuhan. lalu kita stop. Nah, ketika kita stop, dia berhenti dan kembali ke frame 1 ya. Jadi ketika kita mulai play lagi, nanti dia mulainya dari frame 1 ya. Bedanya dengan pause seperti itu. Nah, demikian saya pikir
penjelasan memberikan fungsi pada button agar kita bisa berinteraksi dengan animasi yang kita bikin. Mudah-mudahan ini mencerahkan ya, dapat jelas dan bisa kita pahami lebih baik lagi jika kita mencobanya sendiri. Baik, demikian saja untuk skrip pada button. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.